Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat dan dosen pembimbing saya, Bapak Riko Saktiawan Jangjaya yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Perusahaan Penambangan Batu Kali CPIDS Putra Padangkuci dalam menghadapi isu keberlanjutan. Industri tambang batu kali berperan penting dalam penyediaan material konstruksi. Namun, aktivitas ini juga menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial. Di sisi lain, CPID Putra Padangkuci merupakan perusahaan keluarga yang telah beroperasi sejak tahun 2002. Namun, belum memiliki model bisnis yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang model bisnis yang lebih berkelanjutan bagi perusahaan. Dari latar belakang tersebut, permasalahan mendasar yang dihadapi CP Aidis Putra Padangkuci adalah belum diterapkannya prinsip bisnis berkelanjutan secara menyeluruh dalam model bisnisnya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang signifikan pada ketiga pilar triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan ada dua. Pertama, bagaimana rancangan model bisnis berkelanjutan bagi CPIDS Putra Padangkuci yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan menggunakan pendekatan Sustainability Business Model Canvas. Pertanyaan kedua, bagaimana kelayakan ekonomi dari model bisnis yang dirancang tersebut? Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah merancang model bisnis berkelanjutan menggunakan pendekatan Sustainability Business Model Canvas yang komprehensif, sekaligus menganalisis kelayakan ekonominya untuk memastikan integrasi sosial dan lingkungan tidak mengorbankan viabilitas finansial perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian ini didukung oleh 4 landasan teori utama. Pertama, pertambangan galian C, yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mencakup material seperti pasir, batu, dan kerikil. Kedua, konsep keberlanjutan menurut Kuhlman dan Parrington tahun 2010 yang menekankan ketegangan antara aspirasi manusia meningkatkan kesejahteraan dengan keterbatasan alam. Ketiga, konsep model bisnis menurut Osterwalder dan Pickner tahun 2010 sebagai gambaran dasar bagaimana organisasi dapat menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Dan yang menjadi kerangka utama dari penelitian ini adalah Triple Layers Business Model Canvas. Pengembangan dari bisnis model Canvas oleh Joyce dan Paquin tahun 2016 yang menambahkan lapisan lingkungan dan lapisan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus tunggal yang didukung data kuantitatif. Metode penelitian menggunakan metode data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lokasi penambangan. Data sekunder mencakup dokumen pertambangan, data angkutan, data keuangan, dan laporan lingkungan. Narasumber penelitian terdiri dari 7 informan, antara lain 4 informan internal, 3 informan eksternal. Analisis data dilakukan bertahap, mulai dari memahami kondisi existing, mengidentifikasi isu keberlanjutan, merancang model bisnis baru, hingga menguji kelayakan finansialnya. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan isu keberlanjutan pada 3 dimensi. Pada dimensi ekonomi, perusahaan masih bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa diversifikasi dan rentan terhadap fluktuasi permintaan.
Pada dimensi lingkungan, ditemukan kekeruhan air Sungai Padang Guci saat pengerukan, dampak emisi dan debu, serta belum adanya sistem daur ulang limbah B3. Pada dimensi sosial, mekanisme pelibatan masyarakat belum formal. Hubungan perusahaan dengan masyarakat masih reaktif, dan pengembangan kapasitas karyawan belum diformalkan. Berdasarkan isu-isu tersebut, saya merancang inovasi pada beberapa blok kunci. Pada lapisan ekonomi, proposisi nilai diperkuat dengan jaminan praktik, penambangan bertanggung jawab, dan keterselusuran asal material. Pada lapisan lingkungan, dirancang program penataan dasar sungai, revegetasi tepi sungai, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular melalui pengumpulan oli bekas berlisensi. Pada lapisan sosial, dibentuk forum komunikasi rutin melalui pemerintah desa, serta tim keberlanjutan internal dengan kebijakan tertulis pengelolaan dampak. Untuk mengimplementasikan rancangan ini, dibutuhkan total investasi awal sekitar 120 juta. Porsi terbesar dialokasikan dari nilai 120 juta ini adalah kolam pengendapan sedimen dan reklamasi tepi sungai, mencerminkan bahwa prioritas penanganan isu lingkungan sebagai titik masuk utama transformasi keberlanjutan. Analisis kelayakan dilakukan pada 3 skenario dengan tingkat diskonto 9%. Skenario pesimis, NPP 68,1 juta, IRR 36,93%. Skenario normal, NPP 264,9 juta, IRR 107,93%. Skenario optimis, NPP-nya 461,1 juta, IRR 173,34%. Dari ketiga skenario ini menunjukkan status layak dengan variabel kunci sensitivitas berupa asumsi laju kenaikan pendapatan tahun pertama. Untuk implementasinya disusun roadmap selama 6 bulan, dari Januari sampai ke Juni 2027. Mencangkup standarisasi operasional, legalitas dan perizinan, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, keberlanjutan sosial, hingga tata kelola keuangan. Tanggung jawab dibagi berjenjang. Antara lain, pemilik pada keputusan mengambil keputusan strategis, direktur operasional mengawasi SOP lingkungan dan K3, manajer serta supervisor itu mengawasi kegiatan harian, dan staf administrasi untuk mengelola pembukuan serta kepatuhan pajak. Dalam implementasinya, tentu ada risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari fluktuasi debit air, perubahan regulasi, kecelakaan kerja, ketegangan sosial, hingga ketergantungan pada mitra tunggal. Untuk itu, disusun strategi mitigasi seperti jadwal produksi yang fleksibel, pembaruan dokumen legalitas berkala, pelatihan K3 rutin, serta komunikasi aktif dengan kepala desa dan penjajakan mitra tambahan. Sebagai bagian akhir dari rancangan ini, strategi penerapan keberlanjutan mencakup 6 poin. Poin pertama itu mempertahankan skema 2 jalur muat. Poin kedua, menerapkan SOP lingkungan dan K3 secara konsisten. Poin ketiga, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Poin keempat, memperkuat kemitraan usaha. Poin kelima, melakukan evaluasi berkala. Serta poin terakhir, meningkatkan tata kelola keuangan secara bertahap. Dengan rencana aksi dan mitigasi risiko ini, implementasi model bisnis berkelanjutan CV Aedes Putra Padang Guci diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menghasilkan rancangan model bisnis berkelanjutan berbasis triple layers business model kanvas yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa rancangan tersebut layak diterapkan secara finansial, serta didukung
oleh roadmap implementasi dan strategi mitigasi risiko, sehingga dapat menjadi acuan pengembangan perusahaan di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.